Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Rizky selaku pengampu matkul anatomi fisiologi manusia dan rekan-rekan sekalian yang juga hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami. Perkenalkan, saya Putri Melina selaku moderator pada presentasi kali ini dan bersama rekan-rekan saya yang bernama Amelia Deva, Devita, Lady, Shiva, dan Yunita. Selanjutnya, kalau teman saya akan membacakan. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuan praktikum bedah hewan mencit ini bertujuan untuk memahami teknik dasar pembedahan hewan laboratorium serta mengenali struktur dan fungsi organ-organ internal mencit sebagai hewan uji. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan melatih keterampilan mahasiswa dalam menangani hewan percobaan secara tepat, melalui dari proses anestesi, fiksa, fiksasi, hingga identifikasi organ dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan kerja dan etika penggunaan hewan laboratorium. Yang kedua itu ada teori dasar muskulus atau yang biasa disebut mencit adalah hewan kecil dari kelas mamalia yang umumnya digunakan pada saat melakukan penelitian. Menggunakan mencit di laboratorium berkisar 40-80% sebagai model hewan coba. Penggunaan mencit ini sering digunakan dalam penelitian ilmiah, terutama dalam penelitian biologi, genetika, toksikologi, patologi, hitopologi, dan bidang lainnya. Mencit memiliki ciri-ciri khusus seperti ukuran yang relatif kecil dengan panjang tubuh 7 hingga 10 cm, tidak termasuk panjang ekor. Mencit adalah hewan yang dapat ditemukan di seluruh dunia dan dapat hidup di berbagai habitat, memiliki siklus hidup yang cepat dengan masa hidup relatif singkat, dapat bereproduksi dengan cepat dan memiliki jumlah keturunan yang banyak, dan merupakan hewan omnivora yang dapat mengonsumsi segala jenis makanan, termasuk biji-bijian, buah-buahan, serangga, dan makanan lainnya. Mencit memiliki kemampuan untuk bertahan hidup selama 1 hingga 3 tahun dengan masa kebuntingan yang singkat, yakni sekitar 18-21 hari dan memiliki masa aktivitas reproduksi yang relatif lama, berkisaran antara 2 hingga 14 bulan sepanjang hidupnya. Mencit dianggap dewasa pada usia 35 hari dan mereka sudah dapat berkawin ketika mencapai usia sekitar 18 minggu, baik untuk jantan maupun betina. Siklus reproduksi mencit bersifat polilestrus, yang berarti masa estrus atau birahi dapat terjadi selama 5 hari dengan rentang waktu birahi sekitar 12-14 jam. Mencit memiliki kemiripan genetik yang sangat dekat dengan manusia dibandingkan hewan-hewan mamalia lainnya, hingga banyak peneliti dalam bidang rekayasa gen, manipulasi gen yang menggunakan mencit sebagai hewan percobaan. Namun untuk dapat menjadikan mencit sebagai hewan uji, tentu juga harus memperhatikan teknik-teknik dalam pemeliharaan dan penanganan mencit di laboratorium. Dalam hal ini mencakup teknik memegang mencit, memberi pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan mencit, serta kualitas kandang dan lingkungan yang menjamin agar tidak terjadinya stres pada mencit saat dilakukan percobaan. Hal-hal ini sangat perlu diperhatikan dan diberlakukan sebagai mestinya sesuai dengan prosedur penelitian ada. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang selanjutnya itu ada alat dan bahan. Alatnya itu bisa bedah, pinset, jarum, sepet atau jarum suntik, alat alas styrofoam, toples, kapas, handscoon, dan bisturi. Bahannya itu ada mencit, ether, kloroform, dan diazepam. Next, Kak.
Yang selanjutnya itu ada pembahasan praktikum bedah hewan mencit dilakukan memulai beberapa tahapan, yaitu anestesi, fiksasi, dan pembedahan untuk membuka rongga tubuh. Anestesi itu menggunakan kloroform, eter, dan diazepam, bertujuan menurunkan kesadaran mencit sehingga tidak merespon rangsangan nyeri selama bedah. Setelah itu, mencit di Kak, maaf, nggak ada suaranya. Organ internal yang diamati meliputi hati, ginjal, lambung, jantung, paru-paru, usus halus, usus besar, dan kantung kemih. Masing-masing organ memiliki fungsi penting seperti hati dalam metabolisme, ginjal dalam pembentukan urin, lambung dan usus dalam pencernaan, jantung dan paru-paru dalam peredaran darah, serta pernapasan, serta kantung kemih sebagai penampung urin. Berdasarkan hasil pengamatan, prosedur bedah harus dilakukan secara sistematis dan teliti agar tidak merusak organ, serta untuk memperoleh gambaran anatomi mencit yang jelas dan akurat. Ini hasil praktikumnya, jadi ada tabel hasil bedah mencitnya. Foto hasil bedah mencitnya ada di bawah ini, terus keterangan nama organnya ditunjukkan pada foto ini ada hati, ginjal, lambung, jantung, paru-paru, usus kecil, usus besar, dan kantung kemih. Tabel pengamatan organ internal hewan mencit. Paru-paru, ini foto organnya, karakteristiknya asimetris, paru kanan memiliki 4 lobus, sedangkan paru kiri hanya memiliki 1 lobus tunggal. Laju respirasi tinggi, frekuensi pernapasan sangat cepat untuk mendukung metabolisme basal yang tinggi. Model respirasi standar dalam penelitian untuk studi penyakit paru-paru, seperti asma, infeksi, fibrosis manusia. Fungsinya, pertukaran gas, fungsi vital untuk mengambil oksigen O2 dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida CO2 dari darah atau respirasi. Model penelitian berperan sebagai model penting untuk mempelajari dan menguji terapi bagi penyakit paru-paru manusia, misalnya asma dan pneumonia. Yang kedua ada jantung. Laju denyut tinggi, memiliki detak jantung sangat cepat, sekitar 500-700 denyut per menit, untuk memenuhi tuntunan metabolisme tinggi. Yang kedua ada struktur mamalia terdiri dari 4 ruang, 2 atrium, dan 2 ventrikel, serupa dengan mamalia lainnya. Model kardiovaskular digunakan secara luas sebagai model dalam penelitian untuk studi penyakit jantung manusia. Fungsinya untuk memompa darah sebagai pompa sentral yang mendistribusikan darah kaya oksigen ke seluruh tubuh dan menerima darah miskin oksigen kembali. Yang kedua ada mendukung metabolisme cepat, beroperasi pada frekuensi tinggi 500-700 detak atau menit untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi yang sangat tinggi dari tubuh mencit. Yang ketiga ada model studinya digunakan sebagai model standar untuk meneliti penyakit kardiovaskular manusia. Yang ketiga ada hati. Karakteristiknya ukurannya besar, merupakan organ terbesar di rongga perut, mencerminkan peran metabolik yang intens. Jumlah lobus hati mencit umumnya memiliki 4 hingga 5 lobus yang terdefinisi dengan baik.
Metabolisme cepat melakukan detoksifikasi sintetis protein dan metabolisme lemak atau karbohidrat dengan laju yang sangat cepat, sejalan dengan kebutuhan energinya. Model toksikologi, model utama untuk studi hepatotoksisitas atau keracunan hati dan penyakit hati manusia. Selanjutnya ada lambung. Bisa dilihat ya fotonya. Karakteristiknya itu dua bagian, terbagi menjadi forced stomach atau non-kelenjar untuk penyimpanan dan glandular stomat atau kelenjar untuk pencernaan. Yang kedua, tidak bisa muntah. Mencit tidak memiliki refleks muntah yang efektif atau emesis, menjadikannya model penting dalam studi iritasi dan toksikologi. Yang ketiga ada pencernaan cepat. Proses pencernaan di lambung relatif cepat selaras dengan kebutuhan metabolisme tinggi. Fungsinya yang pertama, penyimpanan sementara. Bagian forced stomach berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Yang kedua, pencernaan kimia. Bagian glandular stomach berfungsi untuk sekresi asam klorida dan enzim atau seperti pepsin untuk memulai pencernaan protein. Yang ketiga, ada model toksikologi digunakan untuk studi yang melibatkan iritasi karena mencit tidak bisa muntah, memungkinkan akumulasi zat yang ditelan. Yang kelima ada usus kecil, karakteristiknya relatif panjang. Panjangnya proporsional terhadap tubuh untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi. Yang kedua ada penyerapan cepat, menunjukkan tingkat absorpsi nutrisi yang sangat efisien sesuai dengan metabolisme yang tinggi. Yang ketiga ada Peyer's Pathes yang akan jaringan limfoid untuk menjadikannya model utama untuk studi imunologi dan peradangan usus. Fungsinya yang pertama ada pencernaan akhir, menyelesaikan pemecahan makanan menggunakan enzim yang dilepas dari pankreas. Yang kedua ada penyerapan nutrisi, fungsi paling vital yaitu penyerapan 90% dari semua nutrisi atau karbohidrat, lemak, protein, air ke dalam darah, ke aliran darah. Yang ketiga ada respon imun, bertindak sebagai lokasi penting untuk respon imun usus terhadap patogen yang masuk. Yang keenam ada usus besar. Karakteristiknya yang pertama ada sekum besar. Mencit memiliki sekum yang relatif besar atau kantong awal usus besar yang menjadi lokasi utama bagi fermentasi bakteri. Yang kedua ada absorpsi utama, bertanggung jawab atas penyerapan air dan elektrolit akhir. Yang ketiga ada mikrobiota kompleks, mengandung populasi bakteri atau mikrobiota yang sangat padat dan kompleks, menjadikannya model kunci untuk studi kesehatan usus dan diet. Fungsinya yang pertama ada fermentasi bakteri, menggunakan sekup yang besar untuk memecah serat makanan yang tidak tercerna dengan bantuan bakteri. Yang kedua ada penyerapan akhir, penyerapan air dan elektrolit yang tersisa untuk membentuk feses padat. Yang ketiga ada model penelitian digunakan untuk studi mikrobiota usus, peradangan kol, dan nutrisi. Next. Yang ketujuh itu ada ginjal. Karakteristiknya bentuk dan lokasi berbentuk kacang, berpasangan, terletak di rongga perut. Mirip mamalia lainnya. Yang kedua ada efisiensi tinggi, memiliki kemampuan untuk mengonsentrasikan urin dengan sangat efisien karena nefronnya beroperasi pada tingkat filtrasi yang tinggi. Yang ketiga ada model ekskresi, model standar untuk mempelajari fisiologi ginjal, toksisitas obat yang merusak ginjal, dan penyakit ginjal
polikistik. Fungsinya yang pertama yaitu ada homeostatis dan filtrasi, menyaring darah untuk menjaga keseimbangan air, garam, dan pH dalam tubuh. Yang kedua ada ekresi limbah, menghilangkan produk limbah metabolik, terutama urea dan racun dalam bentuk urin yang sangat terkonsentrasi. Yang ketiga ada regulasi hormon, memproduksi hormon penting yang mengatur tekanan darah dan produksi sel darah merah. Yang ke-8 itu ada kantung kemih. Karakteristiknya yang pertama ada fungsi utama, menampung urin sementara kapasitas rata-rata 300 sampai 400 mili. Yang kedua ada struktur organ berongga sangat elastik terletak di panggul. Yang ketiga ada dinding, terutama terdiri dari otot destrusor atau otot polos yang berkontraksi saat buang air kecil. Yang keempat ada lapisan dalam, dilapisi epitel transisional yang memungkinkannya meregang. Yang kelima ada kontrol, pengeluaran urin diatur oleh dua sphincter atau otot katup. Fungsinya yang pertama ada penyimpanan urin, berfungsi sebagai organ penyimpanan sementara untuk urin yang diproduksi oleh ginjal. Yang kedua ada dinding elastis, memiliki dinding berotot dan elastis, terutama otot destrusor, yang memungkinkannya mengembang dan berkontraksi saat buang air kecil. Yang ketiga ada model urologi, sering digunakan sebagai model dalam penelitian untuk studi infeksi saluran kemih, pembentukan batu, dan toksisitas urologi. Next. Selanjutnya, kesimpulan berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa organ hati dan ginjal masuk ke dalam sistem ekskresi tikus, lambung termasuk ke dalam saluran pencernaan, dan terakhir jantung termasuk ke dalam sistem peredaran darah. Pembedahan harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan etik, dan saat melakukan pembedahan kita harus mengetahui letak organ yang akan diambil. Hewan yang kita gunakan pun harus kita ketahui jenis dan kualitasnya. Pembedahan mencit dapat dilakukan dengan aman dan efektif jika tahapan anestesi, fiksasi, dan prosedur laboratorium diterapkan dengan benar. Praktikum membantu memahami letak, bentuk, dan fungsi organ internal mencit sebagai model anatomi dan fisiologi. Kegiatan ini menegaskan pentingnya etika penggunaan hewan laboratorium, termasuk penerapan prinsip 3R. Sekian, terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Iya, Kak Arini, silakan. Izin bertanya ya dari kelompok 1 shift 2. Pertanyaannya, bagaimana hasil pengamatan anatomi mencit dapat diaplikasikan untuk memahami fisiologi atau studi penyakit pada manusia? Pelan-pelan, Kak, coba sambil diketik. Oke. Pertanyaannya, bagaimana hasil pengamatan anatomi mencit dapat diaplikasikan untuk memahami fisiologi atau studi penyakit pada manusia? Oke, baik. Ditunggu ya, Kak. Sebentar. Oke. Aku izin menjawab ya, Kak.
Iya, Tadi katanya apa? Bagaimana hasil pengamatan anatomi mencit dapat diaplikasikan untuk memahami studi penyakit pada manusia gitu kan, Pak. Itu karena mencit itu kan punya kesamaan struktur sama fungsi organ dengan manusia. Jadi dapat digunakan sebagai model lah untuk mempelajari mekanisme penyakitnya, kayak perubahan organnya serta respon terhadap obat sebelum diterapin sama manusianya langsung gitu. Jadi dia tuh mencit sama manusia ini punya kesamaan struktur dan fungsi organ dengan manusia. Sama gitu. Udah paham belum, Pak? oke, oke. Udah. Kasih. Iya. Selanjutnya Kananda. Iya, terima kasih. Izin bertanya, saya Nanda Martatian, perwakilan dari kelompok 3, izin bertanya ya. Bagaimana teknik pembedahan yang benar pada mencit untuk meminimalisir kerusakan jaringan dan memastikan keberhasilan pengambilan organ target? Perlu diulangi nggak? Iya, Kak. Coba sekali lagi. Bagaimana teknik pembedahan yang benar pada mencit untuk meminimalisir kerusakan jaringan dan memastikan keberhasilan pengambilan organ target? Oke, baik. Sudah jelas? Ditunggu ya, Kak. Iya. Nah, Kananda boleh diulang? Tidak. Boleh. Ya. Bagaimana teknik pembedahan yang benar pada mencit untuk meminimalisir kerusakan jaringan dan memastikan keberhasilan pengambilan organ target? Izin menjawab ya, Kak Nanda. Ya, Teknik pembedahan mencit yang benar agar pengambilan organ agar tepat sasaran itu yang pertama ada anestesi adekuat. Pastikan mencit tidak bereaksi terhadap rangsangannya dulu. Terus yang kedua itu posisi dan fiksasinya benar. Posisi terlentang, keempat kaki difiksasi agar tidak bergerak. Terus yang ketiga itu ada desinfeksi area bedah, yaitu bersihkan abdomen dengan alkohol 70% atau antiseptik. Yang keempat ada insisi minimal dan tepat. Buat insisi kecil di area alba, tengah perut. Yang kelima ada buka lapisan bertahap. Kulit, otot, peritoneum, jangan langsung dalam. Yang keenam ada inti fiksasi organ target dulu. Kenali letak anatomi sebelum menyentuh organ lain. Gunakan alat halus, terus ambil organ target saja. Potong jaringan pengikat seperlunya cepat dan presisi. Menimalkan meminimalkan waktu pembedahan. Semakin cepat dan terkontrol, semakin kecil kerusakan organ lain. Apakah sudah cukup, Kak? iya, sudah. Terima kasih. Oke, sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sudah 2 pertanyaan kan ya?
Sudah, Ibu. Iya, masing-masing kelompok 2 saja dibatasin. Oke, baik. Sekian, terima kasih. Maaf jika banyak kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.